Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas dasar-dasar blending mode. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Nah, ini nih sesi yang cukup panjang ya, jadi kalau nggak perlu-perlu amat sih nggak usah nonton dari awal sampai akhir. Mending nonton bagian yang kamu rasa perlu aja dengan klik di timestamp di deskripsi. Mari kita mulai. Di Photoshop itu kan layer super penting ya. Akibatnya hubungan antar layer pun jadi penting juga. Nah, hubungan antar layer yang sebelumnya pernah saya jelaskan adalah tentang opacity dan fill opacity. Di fill opacity dan opacity itu kan sederhana aja ya. Hubungan yang diatur cuma soal transparansi, alias tembus atau enggaknya sebuah layer dengan layer di bawahnya. Di Photoshop, blending mode ini pun ikut ngatur hubungan antar layer, tapi cara kerjanya sedikit lebih rumit dari opacity. Meskipun ada 27 jenis blending mode, di pemakaian sehari-hari yang umum bahkan sampai ke profesional, saya belum nemu sih yang pakai semuanya secara merata. Umumnya ada beberapa blending mode tertentu yang jauh lebih sering dipakai ketimbang jenis yang lainnya. Oh ya, di Photoshop ini blending mode nggak hanya ada di layer ya, ada juga di penggunaan lainnya semisal layer style, brush tool, ataupun yang lebih kompleks seperti apply image dan calculations. Tapi prinsip kerjanya sama aja. Yang bahas blending mode ini udah banyak juga ya sebetulnya, dan banyak yang dengan menarik juga. Salah 3 yang saya jadiin referensi dan rekomendasiin adalah penjelasannya Unmesh Dinda dari Piximperfect, lalu John dari Filmmaker IQ, dan artikelnya Photoshop Training Channel. Semuanya bisa ditemukan di kolom deskripsi yes. Nah, karena latar belakang saya itu ngedit foto, maka penjelasannya pun akan lebih ke arah itu. Tapi ada satu hal yang perlu saya tegaskan, beda foto, beda juga perlakuannya. Jadi kalau saya bikin pengaturan dengan nilai tertentu, nggak perlu ditiru detailnya plek-ketiplek sampai ke angka, karena hasilnya pasti beda. Kecuali kamu pakai foto yang sama. Maka yang paling benar adalah coba langsung dan lihat sendiri hasilnya. Di penjelasan blending mode ini saya akan pakai juga zone sistemnya Ansel Adams untuk membantu menjelaskan terang gelapnya sebuah gambar. Nah, serangkaian kotak ini istilahnya tonal range atau rentang tonal. Dari kiri ke kanan adalah shadow, midtone, dan highlight. Yang paling kiri adalah hitam alias pure black, dan tentu yang paling kanan adalah putih alias pure white. Lalu tepat di tengah-tengahnya adalah abu-abu 50% alias neutral gray. Nggak seperti yang dalam tanda kutip seharusnya, yaitu pakai angka Romawi, saya akan pakai angka Arab aja biar lebih jelas. Dan perlu saya tekankan ya, ini nggak baku. Ke-11 zona ini nih cuma sebagai ilustrasi rentang tonal aja, karena di dunia nyata keadaannya tentu nggak akan bisa dikotak-kotakan sesaklek ini ya. Cuma menurut saya kalau bisa ngerti pembagian rentang tonal ini, untuk selanjutnya bisa ngerti bentuk yang lebih rumit seperti histogram sih akan jauh lebih gampang mestinya. Lalu untuk teknisnya, layer blend itu adalah layer yang diganti blending mode-nya. Sementara kalau layer base adalah semua layer yang ada di bawahnya layer blend. Hasil blending yang bisa kita lihat di kanvas itu terjadi antara layer blend dengan base. Kategori yang pertama adalah normal. Di kategori ini hasil blending atau pencampurannya itu murni ditentukan sama nilai opacity dan fill opacity. Blending mode normal ini adalah blending mode default atau yang otomatis dikasih ke sebuah layer. Layer blend, yaitu yang atas ya, adalah sebuah gradasi warna ke transparan dengan blending mode normal. Saya turunin opacity-nya dan kita bisa lihat ya, bagian yang tadinya opaque atau solid di tengah ini jadi agak transparan. Selanjutnya adalah dissolve. Contohnya masih sama dengan yang mode normal, tapi kali ini saya langsung ganti blending mode-nya jadi dissolve. Langsung kelihatan ya, bagian yang gradasi ke transparan ini diganti sama titik-titik. Berikutnya adalah kategori darken. Nah, sebagaimana namanya, semua blending mode di kategori ini nih akan bikin hasilnya jadi lebih gelap. Pixel yang murni putih, alias semua nilai merah, hijau, dan birunya itu 255, nggak akan kelihatan. Contohnya saya bikin kotak putih seperti ini ya di atas fotonya. Lalu saya jajal semua blending mode di kategori darken. Bisa dilihat di kanvas nggak ada perubahan. Karena itulah, di blending mode kategori darken ini warna putih disebutnya warna netral, yaitu warna yang nggak akan terpengaruh. Ada 2 penggunaan praktis yang relatif umum. Pertama itu untuk secara cepat bikin foto yang cenderung terlalu terang atau istilahnya overexposure seperti ini, jadi lebih gelap.
Contohnya saya bikin sebuah adjustment levels, lalu saya ganti blending mode-nya jadi multiply. Nah, tanpa pengaturan apapun ya di levels ini, hasil blendingnya langsung jadi lebih gelap. Oh ya, tindakan ini nih hasilnya sama persis ya dengan kalau saya duplikat layernya, lalu ganti blending mode duplikatnya ini jadi multiply. Lebih kelihatan kalau saya bikin sebelahan-sebelahan seperti ini. Cuma ya saya lebih milih pakai layer adjustment karena ada kontrol yang lebih aja. Kalau dari sini mau bikin pengaturan tambahan juga bisa pastinya ya. Misal ngubah warna shadow-nya. Atau mungkin mid-tone-nya sedikit dioprek. Selama pengaturannya nggak terlalu ekstrim, area highlight akan aman-aman aja, nggak terlalu banyak terpengaruh. Penggunaan kedua adalah untuk ngasih tekstur. Contohnya di sini sebuah tekstur kertas yang tentu warnanya dominan putih. Tekstur ini yang jadi layer blend-nya. Lalu di bawahnya adalah sebuah foto yang jadi layer base-nya. Sekarang blending mode-nya layer tekstur ini saya ganti jadi multiply. Sekarang kita lihat satu-satu yang terjadi di zone system. Oh ya, di demonstrasi ini yang jadi layer blend adalah sebuah layer adjustment levels yang gak diapa-apain ya. Artinya isi layer blend dengan base-nya identik. Yang pertama adalah ketika blending mode-nya darken. Gak ada perubahan ya, karena darken ini sekadar membandingkan nilai paling gelap dari layer blend dengan layer base, lalu menampilkan yang paling gelap. Dua layer ini kan isinya sama, jadi ya pasti nggak ada perubahan. Berikutnya kalau blending mode-nya multiply. Kita bisa lihat ya, dari zona 1 sampai 9 ini terpengaruh semua, jadi lebih gelap. Lalu sekarang jadi color burn. Kelihatan banget ya bedanya dengan multiply yang di atasnya. Di color burn ini zona 1 sampai 4 udah jadi hitam. Zona 5 sedikit lagi jadi hitam. Zona 6 sampai 9 juga jadi lebih gelap, tapi uniknya nggak segelap kalau multiply. Sekarang kita lihat yang keempat, yaitu linear burn. Zona 1 sampai 4-nya mirip sama color burn, dan zona 6 sampai 9-nya yang paling gelap kalau dibanding sama multiply atau color burn. Yang terakhir adalah darker color. Nah, sama juga seperti darken, nggak ada perubahan. Karena memang darker color ini cara kerjanya super mirip sama darken, yaitu membandingkan layer base dengan layer blend untuk nyari nilai yang paling gelap. Lalu bedanya apa dong? Ini akan agak teknis ya. Jadi setiap gambar yang ada di mode RGB itu tersusun dari gabungan warna merah, hijau, dan biru, istilahnya channel. Dengan menggabungkan ketiga channel itu, terbentuklah foto atau gambar yang kita lihat ini, istilahnya composite. Nah, di blending mode darken, perbandingannya itu dilakukan per channel. Sementara kalau darker color, yang dibandingkan itu langsung kompositnya. Jadi di sebagian besar penggunaan umum sih, keduanya ini hasilnya akan sama aja. Di kategori darken ini ada dua blending mode yang unik, yaitu color burn dan linear burn. Uniknya adalah perubahan opacity dan fill opacity itu hasilnya beda. Dari sini kita bisa lihat, ketika opacity-nya yang dikurangi, hasilnya itu nggak akan sekontras ketimbang waktu fill opacity-nya yang dikurangi. Ini berlaku baik di color burn maupun di linear burn. Kategori berikutnya adalah lighten. Dari namanya juga udah ketahuan ya. Ini kebalikannya kategori darken. Dan hasil blendingnya pun akan jadi lebih terang. Artinya pixel yang nilainya hitam di layer blend nggak akan kelihatan di hasil blendnya. Nah, hitam yang saya maksud ini adalah yang nilai merah, hijau, dan birunya 0 ya. Jadi di kategori lighten ini warna netralnya adalah warna hitam. Kebalikannya kategori darken. Ada dua contoh penggunaan yang saya rasa cocok. Pertama adalah untuk secara cepat bikin foto yang cenderung gelap jadi lebih terang. Contohnya foto ini. Saya bikin sebuah layer adjustment curves. Ya, ini nanti akan jadi layer blendnya. Lalu saya ganti blending mode-nya jadi screen. Bahkan tanpa melakukan setting apapun, gambarnya udah jadi lebih terang. Tentu kalau dari sini mau melakukan pengaturan lanjutan ya tinggal oprek-oprek aja layer adjustment curve-nya. Misal mid-tone-nya dibikin lebih terang lagi sedikit. Contoh penggunaan yang kedua adalah sedikit lebih rumit, yaitu untuk bikin efek pantulan kaca. Layer base-nya adalah photo talent seperti ini. Lalu layer blend-nya ini yang ceritanya akan terpantul di kaca. Saya ganti blendingnya jadi screen. Lalu saya kasih Gaussian blur biar ada kesan perbedaan depth of field gitu. Biar lebih kerasa, base-nya saya gelapin dikit. Lalu saya turunin dikit opacity layer blend-nya sampai kerasa pas. Sedikit sentuhan lagi. Saya bikin layer adjustment curve di urutan paling atas. Lalu bikin supaya hasilnya jadi sedikit lebih kontras. Sekarang saya matiin ya layer blend-nya biar kita bisa lihat lebih jelas. Dari sini kelihatan,
layer base-nya itu kan cenderung gelap ya. Dan di blending mode kategori lighten, yang gelap itu jadi nggak kelihatan. Dan terjadi perbandingan antara layer blend dengan layer base. Setelah dibanding-banding, di layer blend ini ternyata di bagian sini ya, itu lebih terang. Maka bagian ini lolos seleksi. Lalu kita lihat yang layer base. Ternyata setelah dibanding-banding, bagian sini lebih terang. Maka dari layer base, bagian sini yang lolos. Gitu aja seterusnya. Sampai terjadilah gambar seperti ini. Jadi tadi itu layer base-nya saya bikin sedikit lebih gelap biar kerja blendingnya jadi lebih gampang aja. Sekarang mari kita lihat pengaruhnya blending mode kategori lighten ini di zone system. Yang pertama adalah lighten. Dan prinsip kerjanya sama persis seperti darken ya, yaitu membandingkan layer base dengan layer blend. Cuma di sini yang dicari adalah nilai paling terang. Karena pada dasarnya dua layer ini isinya sama, ya pasti nggak ada perbedaan. Maka di hasil blendingnya pun nggak akan ada perubahan. Saya loncat ke urutan yang terakhir ya, yaitu lighter color. Sama juga nggak ada perubahan, dan alasannya sama, yaitu karena isi layer blend dengan layer base-nya itu identik. Sama juga ya seperti antara darken dengan darker color. Lighten ini membandingkan masing-masing channel, sementara lighter color membandingkan kompositnya langsung. Lalu di bawahnya adalah screen. Kita bisa lihat ya, zona 1-9 semuanya jadi lebih terang. Kebalikannya multiply persis. Selanjutnya adalah color dodge. Zona 5 itu sebetulnya belum putih, cuma udah dekat banget sama putih. Kalau zona 6-9 sih udah jadi putih. Dan zona 1-4 jadi sedikit lebih terang, tapi nggak seterang kalau screen. Selanjutnya adalah linear dodge. Zona 1-4-nya mirip sama screen tapi sedikit lebih terang. Dan zona 5-9-nya mirip sama color dodge. Dari kategori lighten ini ada dua blending mode yang unik, yaitu color dodge dan linear dodge. Yang mana adalah kebalikannya color burn dan linear burn ya. Dari area highlight di sini kita bisa lihat, ketika yang dikurangi adalah opacity, hasilnya itu nggak sekontras dibanding ketika fill opacity yang dikurangi. Sesuai namanya, blending mode di kategori ini secara khusus mempengaruhi kontras alias perbedaan terang gelap. Akibatnya area highlight jadi semakin terang, area shadow jadi semakin gelap. Dalam kategori ini, semua blending mode selain hard mix itu warna netralnya adalah abu-abu 50%. Contohnya saya bikin sebuah solid color warnanya abu-abu 50% seperti ini. Lalu saya ganti-ganti blending mode-nya dari overlay sampai pin light. Hasilnya selalu transparan. Di kategori ini ada 3 blending mode yang relatif paling umum, yaitu overlay, soft light, dan linear light. Untuk penggunaannya sendiri ada 3 yang saya temukan cukup umum. Pertama adalah tentu untuk nambah kontras dengan cepat. Contohnya di foto ini saya tambahkan layer adjustment curves, lalu saya ganti blending mode-nya jadi overlay. Langsung jadi lebih kontras ya. Bagian yang gelap jadi lebih gelap, yang terang jadi lebih terang. Contoh kedua adalah untuk bikin tampilan yang sempat populer beberapa tahun lalu. Istilahnya itu contrast soft look. Contohnya di foto ini saya duplikat layernya, lalu duplikatnya ini saya kasih Gaussian blur, dan di duplikatnya ini saya ganti blending mode-nya jadi soft light. Nah dengan kayak gini, ada kontras yang dihasilkan oleh blending mode soft light, tapi di saat yang bersamaan ada semacam pendaran atau glow yang tercipta dari Gaussian blur. Contoh ketiga adalah untuk mempertajam image alias melakukan sharpening. Biasanya ini dilakukan di tahap-tahap akhir pengeditan gambar. Jadi pertama saya duplikat gambarnya, lalu masuk ke filter, klik other, dan pilih high pass. Dari sini saya atur nilainya supaya edges atau garis-garis batas di gambar ini jadi sedikit lebih tegas. Nggak perlu terlalu banyak tapi ya. Dan ini ditentukan juga oleh dimensi dan resolusi gambarnya. Karena gambar yang saya gunakan ini cukup besar, jadi nilai high pass-nya sekitaran segini nih. Jadinya kan abu-abu gini ya. Dan ingat, di kategori kontras itu abu-abu adalah warna netral, jadi akan transparan. Lalu saya ganti blending mode-nya jadi linear light. Kalau dari perbesaran yang cukup jauh sih mungkin nggak terlalu kentara ya bedanya. Tapi begitu saya zoom in, bisa kelihatan ya tindakan-tindakan yang barusan dilakukan itu jadi mempertajam gambar. Nah, proses sharpening ini biasanya dilakukan di akhir pengeditan karena ada efek sampingnya, yaitu dia bisa memunculkan noise. Di kategori kontras ini ada 7 blending mode. Mari kita lihat seperti apa kalau mereka ketemu zone system. Yang pertama adalah overlay. Sebagaimana di contoh tadi, kelihatan ya yang gelap itu jadi makin gelap, dan yang terang jadi makin terang.
Jadi bisa dibilang overlay ini adalah multiply dan screen yang dilakukan secara bersamaan. Multiply itu untuk zona 1-4 dan screen untuk zona 6-9. Kedua adalah soft light. Nah ini mirip sama overlay tapi sedikit lebih lembut. Ketiga adalah hard light. Ini hasilnya sama dengan overlay ya, karena cara kerjanya itu super mirip. Perbedaannya adalah kalau overlay itu lihatnya layer base, sementara kalau hard light layer blend. Nah karena di contoh zone system ini layer blend dan base-nya sama, maka ya hasilnya sama juga. Untuk memperjelas perbedaannya, layer blend dan base mesti beda. Jadi saya bikin dua kotak. Yang atas ini saya ganti blending mode nih jadi overlay, yang bawah jadi hard light. Dari sini kelihatan ya, meskipun seolah overlay ini kontrasnya lebih tinggi, tapi perhatikan area hitam dan putih, alias zona 0 dan 10. Di overlay ini nggak berubah, sementara di hard light terpengaruh karena dia kencang banget. Jadi di penggunaannya, opacity atau fill opacity-nya hard light ini hampir pasti mesti dikurangin. Selanjutnya adalah vivid light. Ini nih sering disebut sebagai versi ekstrimnya overlay dan soft light. Karena bisa dilihat langsung, zona 1-3 itu hitam, dan zona 7-9 putih. Dan kontras di area midtones-nya ini naik dengan cukup tinggi. Sama kayak hard light juga, karena hasilnya kencang banget, maka hampir pasti mesti nurunin opacity atau fill opacity. Berikutnya adalah linear light. Ini sedikit lebih kontras ya dibanding dengan vivid light. Bisa dilihat dari zona 4-nya yang lebih gelap dan zona 6-nya lebih terang. Kontras di midtone-nya ini paling tinggi, jadi paling cocok untuk mencontohkan proses sharpening dengan high pass, sama kayak yang saya contohkan sebelumnya ya. High pass kan cuma nambah kontras di edges, dan linear light cuma menampilkan edges yang kontras tersebut. Berikutnya adalah pin light. Ini seolah gabungannya blending mode darken dengan lighten, maka ya kelihatan nggak ada bedanya. Persis kayak waktu di darken ataupun di lighten. Karena di sini layer blend dan base-nya identik, jadi ya tentu nggak ada perbedaan yang ditampilkan. Lebih kelihatan ketika zone sistemnya ditaruh di foto seperti ini. Sekalian juga saya bandingin sama darken dan lighten. Di pin light, untuk kasus ini zona 6 dan 7-nya ini hilang. Kalau 5 sih udah pasti ya, karena kan warna netral. Inilah kenapa pin light itu disebut seolah gabungannya darken dengan lighten. Dan gak jarang disebut sebagai salah satu blending mode yang cukup ekstrim hasilnya. Jadi di pemakaian umum untuk pengeditan foto sih ini hampir nggak pernah dipakai ya. Yang terakhir adalah hard mix. Di zone system ini kelihatan ya cuma ada dua keadaan, yaitu hitam dan putih. Bahkan nggak ada midtone. Nah kalau kita lihat di color wheel, hard mix ini cuma mengenali 6 warna. 3 warna primer yaitu merah, hijau, dan biru, sama 3 warna sekundernya yaitu cyan, magenta, dan kuning. Nah kalau ditambah dengan warna hitam dan putih berarti hard mix ini cuma akan menampilkan 8 warna. Maka kalau kita lihat di foto yang cukup berwarna seperti ini, ketika curves-nya saya ganti jadi hard mix, hasilnya cenderung grafis. Dan karena ini juga lah untuk pengeditan foto, hard mix ini relatif nggak pernah dipakai. Di kategori kontras, blending mode yang unik itu ada 3, yaitu vivid light, linear light, dan hard mix. Dari sini kelihatan ya, pengurangan nilai opacity itu selalu nggak sekontras dibanding ketika fill opacity-nya yang dikurangi. Bahkan di yang se-ekstrim hard mix. Berikutnya adalah kategori variations. Keempat blending mode di kategori ini melakukan blending berdasarkan variasi atau perbedaan tertentu di antara pixel layer blend dengan layer base-nya. Di kategori ini yang relatif paling umum adalah difference dan exclusion. Pertama adalah difference. Blending mode ini biasanya dipakai untuk melakukan alignment atau menyejajarkan image yang sama. Karena yang terjadi di difference adalah Photoshop itu nyari selisih antara layer blend dengan layer base. Contohnya di foto ini saya bikin layer warna hitam, lalu saya ganti blending mode-nya jadi difference. Layer ini jadi transparan, karena hitam itu kan nilai merah, hijau, dan birunya 0 ya. Ketika dibandingin sama pixelnya layer base, ya nggak ada perbedaan, karena hasilnya adalah pixel layer base-nya itu sendiri. Tapi kalau sekarang saya ganti jadi putih, yang mana nilai merah, hijau, dan birunya adalah 255, hasil blendingnya adalah invert image layer base-nya. Sama persis ketika saya bikin layer adjustment invert seperti ini. Sekarang image ini saya duplicate, lalu blending mode duplikatnya ini saya ganti jadi difference. Nah kalau saya lakukan nudge, yaitu geser image-nya sebanyak 1 pixel menggunakan tanda panah di keyboard, jadi nggak hitam ya tampilannya. Karena sekarang ada selisih antara pixel layer base dengan layer blend.
Nah, prinsip inilah yang dipakai untuk menyejajarkan atau melakukan aligning dua gambar. Karena ketika nggak hitam total, berarti ya belum sejajar benar. Selain itu, difference juga bisa dipakai untuk bikin tone tertentu di pengeditan foto. Contohnya dua kotak seperti ini ya, warnanya hitam dan putih. Lalu di belakangnya adalah abu-abu 50%. Ketika warna fill layer blend ini putih, jadi invert. Kalau hitam tentu nggak ada perubahan. Nah, hal yang menarik adalah ketika fillnya ini saya bikin biru mentok, yaitu blue 255. Warna hitamnya ini jadi biru mentok juga. Dan warna putih jadi invertnya warna biru, yaitu kuning. Sementara di abu-abu 50% belum ada perubahan. Nah, sekarang brightness fill-nya ini saya turunin jadi 50%, alias bikin birunya jadi lebih gelap. Barulah kita lihat perubahannya di abu-abu 50%. Dia jadi kuning juga, alias jadi invertnya color fill ini. Lalu di warna hitam, birunya jadi sama dengan color fill. Sementara di warna putih jadi kuning tapi nggak sekencang tadi. Saya turunin lagi brightness jadi 20% biar birunya jadi makin gelap. Berkurang juga intensitas invert di putih dan abu-abu 50%. Nah, sekarang ketika setting ini ketemu sama warna yang lebih rumit, yang nggak cuma hitam, putih, dan abu-abu 50%, hasilnya jadi menarik. Looks-nya jadi semacam foto-foto vintage gitu. Warna hitam nggak benar-benar hitam, dan yang putih jadi invert dari layer fill yang biru ini, yakni jadi kuning. Nah, dengan difference ini, kontrasnya juga masih berasa tinggi ya. Disinilah bedanya dengan blending mode yang selanjutnya, yaitu exclusion. Exclusion itu sebetulnya cara kerjanya mirip banget sama difference. Kalau kita pakai kotak yang tadi, kita bisa lihat ya, di putih dan hitam itu sama persis dengan difference. Yang beda adalah cara exclusion menangani abu-abu 50%. Karena di exclusion ini abu-abu 50% itu dipertahankan. Akibatnya kalau kita lihat langsung di foto, kontrasnya jadi nggak setinggi difference. Keren ya jadinya, perbedaan yang simple gitu doang hasilnya bisa beda banget. Selanjutnya adalah subtract. Ini operasinya simple banget, sesuai juga sama namanya, yaitu pengurangan. Hasil blend adalah layer base dikurangi dengan layer blend. Kalau pakai angka di zone system, hitam itu kan 0 dan putih itu 10 ya. Maka kalau base-nya putih dan blendnya hitam, hasilnya ya putih juga karena 10 dikurangi 0 kan tetap 10. Kalau blendnya putih, 10 dikurangi 10 adalah 0. Maka hasil blendingnya adalah hitam. Kalau blendnya abu-abu 50% yaitu 5, hasilnya abu-abu 50% juga. Terakhir adalah divide. Nah, divide ini kebalikannya subtract. Ketika warna fill-nya putih dan modenya saya ganti jadi divide, bisa dilihat ya dari hasil blendnya nggak ada perubahan. Tapi semakin warna fill-nya ini dibikin gelap, hasil blendingnya jadi makin terang. Kecuali kalau warnanya hitam total. Di kategori variations ini, blending mode yang unik adalah difference. Kelihatan ya perbedaan hasilnya ketika opacity dan fill opacity-nya dikurangi dengan nilai yang sama. Yang terakhir adalah kategori komponen. Nah, keempat blending mode di kategori ini nih relatif sangat sering dipakai di proses pengeditan foto. Di proses blendingnya, yang jadi bahan kalkulasi adalah komponen gambar yaitu hue, saturation, dan lightness. Saya mau rekap sedikit aja tentang ketiga komponen ini, dan saya akan pakai diagram warna aditif, yaitu yang warna primernya merah, hijau, dan biru. Pertama adalah hue. Nah, hue ini adalah warna murni, satuannya dalam derajat, karena ya ini kan lingkaran. Dari sini kelihatan ya, cyan itu kebalikannya merah, lalu kuning itu kebalikannya biru, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah saturation, alias saturasi. Saturasi ini istilah lainnya adalah chroma atau intensity. Saturasi ini maksudnya ya intensitas hue tadi itu, satuannya dalam persen. Kalau 100% itu berarti warnanya pekat, dan kalau 0% itu jadinya putih. Yang terakhir adalah brightness, alias tingkat terang gelap. Nah, brightness ini banyak aliasnya. Bisa value, luminance, atau lightness. Tapi kesemuanya merujuk ke hal yang sama, yaitu tingkat terang gelapnya sebuah hue. Satuannya juga dalam persen. 100% brightness berarti terang hue-nya maksimum, dan kalau 0% berarti hitam. Untuk mengilustrasikan keempat blending mode di kategori komponen ini, caranya sedikit beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya pakai dua buah kotak. Kotak yang pertama adalah yang jadi layer blend. Hue-nya itu 240 derajat alias biru. Saturasi dan brightness-nya 65%. Lalu kotak yang kedua adalah sebagai layer base-nya. Hue-nya adalah 0 alias merah. Lalu saturasi dan brightness-nya itu mentok 100%.
Hasil blendnya ini ada di bagian bawah garis putus-putus ini ya nantinya. Oh ya, ada sedikit catatan juga tentang semua blending mode di kategori components ini. Nilai saturasi dan brightness di hasil blendingnya itu nggak akan sangat-sangat akurat secara matematis, karena ada optimalisasi yang dilakukan oleh Photoshop. Sekarang kita masuk ke blending mode yang pertama, yaitu hue. Namanya hue karena di blending mode ini yang diambil dari layer blend itu cuma hue-nya aja, yaitu biru. Sementara saturasi dan brightness-nya diambil dari layer base. Contohnya, karena satu dan lain hal saya pengen ganti warna laut ini jadi merah. Saya bikin layer adjustment hue saturation, lalu geser slider hue di channel biru dan cyan seperti ini. Bisa kelihatan ya? Perubahan yang barusan itu bikin sedikit bagian shadow yang cukup pekat jadi agak terang. Bandingin ketika blending mode-nya saya ganti jadi hue. Dia kembali lagi jadi gelap sesuai sama layer base-nya. Berikutnya adalah saturation. Namanya saturation karena di sini yang diambil dari layer blend itu cuma saturation-nya aja. Hue dan brightness diambil dari layer base. Di hasil blendingnya ini kelihatan ya, optimalisasi yang dilakukan oleh Photoshop. Saturation ini bisa dipakai sebagai alternatifnya blending mode color, karena nggak jarang hasil mereka berdua ini mirip banget, bahkan sama persis. Contohnya di sini saya ingin naikin saturasi. Saya bikin layer adjustment hue saturation, saya ganti blending mode-nya jadi saturation, lalu saya naikin deh saturasinya. Sekarang saya ganti blending mode-nya jadi color, hasilnya sama persis. Maka sekalian aja kita masuk ke blending mode yang selanjutnya, yaitu color. Di sini, yang diambil dari layer blend adalah hue dan saturation-nya, sementara brightness-nya dari base. Blending mode color ini kayaknya yang paling umum dipakai ketika mewarnai gambar hitam putih atau grayscale. Contohnya saya bikin sebuah color fill warna merah, lalu ganti deh blending mode-nya jadi color. Atau ya bisa juga sebaliknya, bikin gambar berwarna jadi grayscale. Tentu paling enak pakai layer adjustment black and white ya, yang fungsinya memang spesifik untuk itu. Lalu ganti deh blending mode-nya jadi color, supaya layer adjustment ini benar-benar cuma mempengaruhi hue dan saturation, dan sesedikit mungkin mempengaruhi brightness. Tapi selain itu, blending mode ini bisa dipakai juga kalau kita mau bikin pengaturan warna tanpa mempengaruhi terang gelapnya. Contohnya di sini saya udah oke banget nih dengan tingkat terang gelapnya foto ini. Tapi saya pengen bikin foto ini sedikit lebih warm. Saya bikin sebuah layer adjustment color balance, lalu saya atur nilai midtone dan highlightnya. Nah dari sini kelihatan ya, brightness di area langit ini sedikit naik, karena blending mode-nya masih normal. Sekarang saya ganti jadi color. Meskipun brightness di area langit naik dikit banget, seenggaknya nggak setinggi ketika modenya normal. Yang terakhir adalah luminosity. Di sini yang diambil dari layer blend itu cuma brightness-nya. Hue dan saturation diambil dari base. Kalau di pengeditan foto, biasanya kalau kita cuma mau berurusan dengan terang gelapnya gambar tapi nggak mau mempengaruhi warna, mending pakai blending mode luminosity ini untuk layer adjustment-nya. Contohnya di sini saya suka dengan warna fotonya, tapi pengen bikin sedikit lebih terang. Jadi saya bikin layer adjustment curves, ganti blending mode-nya jadi luminosity, lalu geser sedikit parameter seperti ini. Nah dengan cara ini Photoshop akan menjaga sebisa mungkin supaya yang berubah itu cuma terang gelapnya aja. Sekarang saya mau bahas sekilas tentang advanced blending. Advanced blending mode ini bisa ditemukan di jendela style sebuah layer. Nah setiap image itu kan punya channel warna masing-masing ya, tapi tergantung dari modenya. Di contoh ini karena gambarnya dalam mode RGB, maka channel warna penyusunannya adalah merah, hijau, dan biru. Contohnya saya mau naikin kontrasnya warna kuning di baju ini. Saya tahu bahwa kuning itu kan kebalikannya biru, maka yang berpengaruh adalah channel biru. Jadi di layer adjustment curve ini, saya cuma checklist channel biru. Lalu di bagian blend if di bawah, saya pilih blue juga. Saya geser-geser deh sedikit slider di bagian underlying layer, karena kan informasinya ada di layer di bawah layer yang terpilih. Sampai sedekat mungkin sama warna kuning yang saya mau pengaruhi doang, lalu saya klik OK. Untuk perbandingan, saya duplicate curve ini, lalu saya hilangin advanced blendingnya. Lalu mask keduanya ini saya bikin kebalikan seperti ini. Dari sini kelihatan ya, di curve tanpa advanced blending itu warna merah di area shadow ikutan naik. Beda dari curve dengan advanced blending. Karena kalau di sini yang terpengaruh itu cuma channel biru. Malah ya tentu kalau mau lebih spesifik lagi,
Hapus aja area selain baju di layer masknya ini. Ketika kita bikin group, secara default blending mode grupnya itu adalah pass through. Mode ini nih bukan normal. Di mode ini, Photoshop ngasih tahu setiap layer di dalam grup untuk pakai blending mode-nya masing-masing. Seolah mereka adalah tumpukan doang dan bukan bagian dari sebuah grup. Jadi bisa dibilang, dengan mode pass through ini grup hanya berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir layer di layer panel aja. Sekarang saya ganti blending mode kedua kotak putih ini. Yang atas jadi overlay, dan yang bawah jadi difference. Blending mode grupnya sendiri sekarang adalah pass through. Dan ingat, Photoshop itu memperlakukan grup sebagai satu layer. Jadi kalau blending mode grupnya diganti, contohnya jadi soft light, yang terjadi adalah seolah layer di dalamnya ini di merge dulu, lalu blending mode hasil merge-nya itu diganti jadi soft light. Ada sebuah trik ketika kita lagi pakai layer group, yaitu mengganti blending mode-nya grup ini jadi normal. Nah, sebelum saya tahu trik ini, ketika ada layer yang punya adjustment sendiri, hampir selalu adjustment-nya itu saya bikin clipping. Supaya pas geser-geser semuanya ikut, saya bikin link seperti ini juga. Nah, cara ini problemnya satu, menemukan layer panel. Oke, bisa aja sih dengan masukin ke grup dan selesai kan? Belum tentu. Kalau ternyata gambarnya mau saya ganti, berarti mesti lepasin dulu linknya, lalu lepasin clippingnya, masukin gambar yang baru, lalu bikin clipping dan linknya lagi. Terkesan ribet banget ya. Dan ternyata solusinya itu sungguh sederhana. Layer clipping dan linknya ini saya hapus pun gak apa-apa. Semua layer ini kan udah ada di dalam grup ya, alias seolah udah jadi satu layer. Lalu saya ganti blending mode grup ini jadi normal. Bedanya apa? Dengan kayak gini, semua adjustment di dalam grup itu hanya mempengaruhi image yang ada di dalam grup, nggak bocor keluar. Contohnya saya bikin layer adjustment black and white. Kelihatan ya, yang terpengaruh itu cuma layer yang ada di dalam grup. Keren nggak sih? Apa saya yang lebay ya? Kemungkinan besar sih saya yang lebay ya. Tapi ya begitulah, blending mode grup dibikin jadi normal. Itulah ya hal-hal dasar terkait blending mode. Masih banyak sih pasti yang belum bisa dibahas dengan lebih detail. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.